saya Renanda Diva Acarya Santi, nomor MPM 19064021134. Saya merupakan mahasiswa program pendidikan vokasi Universitas Indonesia jurusan Manajemen Rekod dan Arsip. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang standar pembuatan box arsip, pembungkusan arsip, dan juga pembuatan box serta guide arsip. Pada penjelasan pertama ini kita akan membahas tentang pembuatan box arsip berdasarkan standarisasi dari KEPKA ANRI nomor 11 tahun 2000. Definisi dari box arsip itu sendiri adalah sarana tempat penyimpanan arsip inaktif dan juga arsip statis dalam bentuk kertas yang diletakkan dalam rak arsip dan terbuat dari beberapa lapisan kertas medium bergelombang dengan kertas lanier sebagai penyekat dan pelapisnya. Fungsi dari box arsip itu sendiri yaitu menyimpan arsip di dalam folder sehingga arsip mudah disimpan dan ditemukan kembali secara efektif dan juga efisien. Nah, kapasitas dari box arsip ini sendiri memuat sesuai dengan lebar box arsipnya itu sendiri. Jadi setiap box arsip kecil maksimal 8 cm dan juga untuk arsip yang box arsip yang besar diisi maksimal 18 cm. Untuk bentuk box arsip sendiri yaitu adalah kotak 4 persegi. Namun untuk menjamin adanya sirkulasi udara pada setiap box arsip harus memiliki lubang ventilasi udara. Nah, lubang ventilasi udara ini dibuat dengan cara melubangi sisi yang depan dan juga belakang box arsip. Lubang ini berdiameter 3 cm untuk box arsip yang besar, lalu untuk box arsip yang kecil memiliki diameter 2,5 cm. Lalu ada pula standarisasi untuk warna box arsip, yaitu diantaranya ada coklat muda, biru muda, dan juga warna-warna lain yang tidak menyilaukan atau terlalu gelap. Kemudian untuk rancangan bangunannya sendiri, yang pertama pemotongan dilakukan dengan alat memotong, kedua garis lipatan menggunakan tato atau guratan tanpa melukai bahan dasar. Kemudian yang ketiga, lubang ventilasi udara dibuat dengan alat memotong. Yang keempat, gesekan tutup atau buka box relatif mudah dilakukan. Lalu yang terakhir, yang kelima, ukuran garis potong dan garis lipatan untuk box arsip kecil ukurannya 9 cm dan dapat dilihat pada contoh dari KEPKA ANRI nomor 11, dan kemudian untuk box arsip besar ukurannya 19 cm. Kemudian kita masuk ke pembuatan folder arsip berdasarkan standarisasi dari KEPKA ANRI nomor 10 tahun 2000. Nah, definisi dari folder itu sendiri adalah folder merupakan sarana tempat penyimpanan arsip kertas yang terbuat dari manila karton dan kemudian memiliki bentuk seperti map, lalu ada tab atau bagian menonjol di sebelah kanan atas yang berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan kode atau indeks. Nah, folder ini memiliki sifat tampak permukaan yang bebas dari cacat, atau contohnya tidak ada perubahan bentuk, tidak ada sobekan-sobekan ataupun lekukan-lekukan. Kemudian di bagian sudut berkas pemotongan yang mungkin sudah tersentuh oleh tangan manusia itu harus bebas dari ketajaman. Lalu folder arsip ini harus mudah digerakkan atau diambil dan juga mudah ditempatkan kembali. Kemudian warna dasar dari folder ini ditentukan oleh kebutuhan instansi. Dan setiap folder ini dapat menampung arsip 3 cm atau kurang lebih 150 lembar kertas. Lalu satu folder ini digunakan untuk satu subjek atau satu berkas dengan maksimal 150 lembar, dan apabila satu folder tidak memadai untuk menyimpan arsip dengan subjek atau berkas yang sama, maka dapat menggunakan satu folder lagi. Kemudian satu folder tersebut minimal diisi 5 lembar. Yang terakhir ada pembuatan guide atau sekat dengan standarisasi yang sama, yaitu KEPKA ANRI nomor 10 tahun 2000.
Nah, definisi dari lembar guide ini sendiri adalah sebuah penyekat untuk mengelompokkan berkas arsip dalam rangka penataan berkas berdasarkan alfabetis atau bisa juga berdasarkan nomor, subjek, dan juga kronologis. Nah, guide ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu guide primer, yaitu guide yang dipergunakan sebagai tanda pemisah antara pokok masalah dan juga ataupun kelompok arsip. Kemudian guide sekunder merupakan guide yang dipergunakan sebagai tanda pemisah antar subkelompok masalah dalam satu pokok masalah ataupun subkelompok dalam kelompok arsip. Kemudian yang terakhir ada guide tersier, yaitu merupakan guide yang dipergunakan sebagai tanda pemisah antara sub-sub kelompok dalam satu sub pokok masalah atau sub-sub kelompok masalah dalam subkelompok. Kemudian masuk ke cara pembungkusan arsip dengan menggunakan kertas kissing atau kertas Samson. Hal ini mudah dilakukan dengan hanya beberapa cara. Yang pertama, saya melakukan pengikatan berkas atau pengikatan arsip dengan menggunakan pita Samson, kemudian memberikan keterangan. Nah, pemberian pita Samson pada arsip ini opsional, saya hanya memberikannya agar nanti arsipnya lebih tertata dan juga dapat diberikan keterangan klasifikasi arsip sehingga memudahkan pengetahuan informasi arsip ketika membuka bungkusan arsipnya. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, membungkus seluruh fisik arsip dengan menggunakan kertas Samson, kemudian mengikatnya dengan tali rafia dan juga tidak lupa memberikan keterangan pada sudut berkas. Keterangannya bisa berupa arsip ini apakah arsip fasilitatif atau arsip substantif.